Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian. Eh, Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun via daring ya pada kegiatan pena aksi kita hari ini. Eh, izin Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatannya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat dan harapannya kita tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat hadir secara daring dalam kegiatan berbagi pena aksi edisi ke-6 dengan tema yang sangat relevan, pelaku usaha penyedia jasa konstruksi berintegritas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kegiatan kita ini diinisiasi oleh Perkumpulan Insan Pengadaan Anti Korupsi yang lebih kita kenal dengan Inspeksi. Nah, kita juga sudah ada grup WA-nya. Harapannya rekan-rekan bisa bergabung sehingga di forum tersebut juga kita bisa sharing, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Jadi perkumpulan ini didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi kepada para pelaku pengadaan, khususnya dan juga kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan harapannya nantinya ada partisipasi aktif dari kita semua dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Insan Pengadaan Anti Korupsi ini merupakan komunitas yang ternyata setelah kita lihat ya, ternyata anggotanya itu tidak hanya dari kalangan ASN, tetapi juga dari praktisi-praktisi pengadaan, pelaku pengadaan, pemerhati pengadaan barang dan jasa. Bahkan di sini kita sudah ada pelaku usaha yang akan jadi narasumber kita hari ini. Dan ini apa ya, kalau saya bilang luar biasa sekali ya, karena eh, membuktikan bahwa komitmen membangun ekosistem pengadaan yang bersih itu eh, ada dari semua kalangan. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan ini merupakan wujud nyata kita dalam mendorong upaya integritas bagi para pelaku pengadaan. Kemudian kami harapkan melalui forum ini kita tidak hanya akan mendengarkan secara langsung pengalaman nyata, tantangan maupun praktik ya, praktik baik dari para pelaku pengadaan, tetapi juga nanti harapannya kita sama-sama bisa membangun integritas. Namun sebelum kegiatan ini kita mulai, tidak ada salahnya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mencairkan suasana ya, saya coba memberikan pantun ya. Pantunnya seperti ini. Batu disusun jadi pondasi, diperkuat Cakep, dengan semangat baja. artinya Pena aksi bukan sekedar ajang silaturahmi, tapi wadah membangun integritas bersama. cakep. Baik. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber luar biasa ya, Bapak Rudi Irwandi. Beliau adalah seorang praktisi pengadaan, pelaku PBJ juga. Beliau telah lama berkecimpung di bidangnya. Kalau tidak salah sejak tahun 2023 ya, Pak ya. Nah, beliau 2003, Bu. 2003. Oh, sorry, 2003 benar. Waduh, mohon maaf, Pak. Salah nih. Beliau adalah
tenaga ahli juga ya. Beliau sering menjadi narasumber, melakukan pendampingan di kementerian maupun swasta. Kemudian juga beliau adalah asesor BUJK, saksi ahli, dan saat ini juga beliau merupakan anggota Dewan Pengawas Inspeksi. Nah, kita akan mendengarkan pengalaman beliau, ya, praktik baik dari beliau selama beliau menjalani apa ya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ya selama 2 dekade terakhir ini. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan beliau selama 40 menit dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun sebelum kita mulai nih Pak, saya menyapa dulu nih Pak Rudi ya. Gimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah sehat, Bu Hidayah. Alhamdulillah. Ini sedikit ini ya Pak ya. Eh, kenapa sih bincang awal dulu nih? Kenapa sih Bapak memilih menjalani dunia konstruksi gitu? Apakah karena background keilmuannya atau ada pengalaman khusus Pak? Mungkin bisa di-share sebelum kita mulai. Iya, jadi saya ini hidup di dunia konstruksi itu sejak saya kecil. Ah, Jadi oke. orang tua saya itu adalah pegawai dinas PU di sebuah kabupaten yang sangat kecil, Bapak. Nah, jadi dari situ saya melihat orang tua saya menjadi Pimpro, dipanggil Hmm, APH, jadi hmm, Pokja, jadi dari situ saya membaca dokumen mengenai hmm. pengadaan barang jasa itu sejak saya duduk di sekolah menengah pertama. Oke. Jadi Yes, saya iya. melihat kedua orang tua saya sampai beliau purnawirawan, pensiun dan sebagainya, Hmm. boleh dikatakan bersih, clear and clean sampai beliau meninggal dunia tidak pernah ada bermasalah hukum. Jadi itu yang membuat saya terpecut bagaimana menjadi pelaku PBJ yang sebaiknya dan seharusnya dan menjaga integritas itu aja, Bu. Baik. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau ya, Pak. Amin, amin. Harapannya sampai apa pensiun kita aman semuanya ya, sampai menutup mata jadi tidak ada masalah dalam pelaksanaan proses PBJ-nya. Baik, kita mulai saja. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rudi Irwandi selama 45 menit. Dan nantinya buat Bapak dan Ibu yang akan bertanya, mungkin bisa nanti raise hand ataupun mengisi ya pertanyaan di kolom chat. Tapi setelah beliau memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya coba share screen. Sudah terlihat, Bu? Belum. Nah, sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat ya. Iya, Oke, suara saya masih jelas ya, Bu ya? masih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu Moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di tempat saya, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Umum Dewan Pengurus Insan Pengadaan Anti Korupsi yang hadir, ada Pak Master Satyo, ada yang lain-lainnya, dan juga Bapak Ibu yang menyempatkan waktu eh, di hari libur, santai saja. Di sini kita berbagi wawasan saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga eh, hari ini diminta oleh Pak Ketua Umum Dewan Pengurus Inspeksi untuk memberikan materi, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan. Nah, di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu, jadi kita sekedar berbagi saja Bapak Ibu, sharing mungkin saja Bapak Ibu lebih berpengalaman, pernah terkena kasus dan sebagainya, mari kita sampaikan di acara ini. Baik Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan sebuah materi bagaimana atau menjadi atau harusnya menjadi seorang pelaku usaha atau penyedia jasa konstruksi yang berintegritas. Ini pendahuluan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan profil, profesi, kompetensi, pengalaman pekerjaan saya dan juga aturan perundang-undangan mengenai pengadaan jasa konstruksi di pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya.
Saya sampaikan sedikit saja ini Bapak Ibu, saya sejak tahun 2003, jadi sudah hampir 22 tahun lebih Bapak Ibu saya berpraktisi sebagai pelaku pengadaan, baik sebagai pelaku usaha badan usaha maupun juga perorangan di pekerjaan konstruksi maupun juga di jasa konsultansi konstruksi dari berbagai kota Bapak Ibu. Jadi saya berawal dari sebuah kabupaten kecil sampai saya melangkah di sebuah kementerian teknis. Jadi perlu waktu yang sangat panjang Bapak Ibu saya melangkah dari daerah sampai ke pusat, dari pemberi kerja kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan BPJS Tenaga Kerjaan. Kemudian juga pada akhir tahun 2023 lalu saya juga menjadi narasumber pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Komdiji, Bu Hidayah, Bapak Ibu. Ya kalau dulu menyebutnya Kominfo ya, di sebuah Ditjen SDP PI dan sampai dengan saat ini juga sebagai narasumber di pengadaan jasa konstruksi di Mudi Santosa Training and Consulting. Kemudian juga di pertengahan tahun 2023 Bapak Ibu sampai dengan saat ini saya memberikan materi atau berbagi kepada Bapak Ibu adalah saya sebagai tenaga ahli pendamping Bapak Ibu, pendamping PA, KPA, PPK di beberapa proyek strategis nasional dan proyek strategis daerah Bapak Ibu. Jadi saya mendampingi PPK, kemudian juga di tahun 2004 juga sampai dengan saat ini Bapak Ibu saya tenaga ahli mendampingi Pokja Bapak Ibu di beberapa kementerian pemerintah daerah. Kemudian juga tahun 2024 sampai dengan saat ini juga menjadi asesor badan usaha. Jadi untuk sebuah badan usaha untuk mendapatkan CSBU tentu saja perlu ada namanya asesmen. Nah, kemudian juga sebagai pengalaman saksi ahli ini Bapak Ibu memberi keterangan ahli dalam hal permohonan permintaan penugasan dari aparat penegak hukum pada beberapa kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi atau pekerjaan konstruksi ataupun juga pengadaan jasa konstruksi. Sampai dengan saat ini sudah 8 kasus Bapak Ibu. Jadi 22 tahun atau 23 tahun ini saya sudah menangani 8 kasus Bapak Ibu. Ada 3 kasus kualifikasi kecil, kemudian juga 2 kasus perkara pada kualifikasi menengah, kemudian juga 3 kasus pada perkara kualifikasi usaha besar yang nilainya cukup fantastis. Untuk pekerjaannya ya ada pekerjaan jalan, jembatan, irigasi, gedung dan seterusnya. Kemudian juga sampai dengan saat ini juga saya pada awal tahun kemarin diminta memimpin sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini bergerak malah di sektor swasta, Bu Hidayah. Jadi saya memimpin perusahaan, direktur utama ini diminta oleh manajemen sebuah perusahaan yang bergerak di perusahaan swasta untuk sektor properti, pertambangan, pelabuhan tambang dan seterusnya. Tapi samping itu juga saya masih bergerak sebagai penyedia di jasa konstruksi di pemerintah. Kemudian ini Bapak Ibu kompetensinya yang saya miliki, ada ahli kontrak, ada juga macam-macam kompetensi yang saya miliki. Ada kontrak kerja, ada teknik bangunan gedung, jembatan, sumber daya air, kerja konstruksi dan seterusnya Bapak Ibu ya. Dan juga kompetensi bidang pengadaan Bapak Ibu mungkin jarang ya Bapak Ibu jasa tenaga ahli jasa konstruksi itu memiliki ahli kompetensi di pengadaan barang jasa. Padahal inilah yang sangat penting Bapak Ibu. Kadang sebagai pelaku usaha itu banyak terjerat karena kesalahan pengadaannya, bukan karena masalah faktor teknis. Dan ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, penting sekali kita memiliki kompetensi bidang pengadaan karena kesalahan pengadaan itu banyak yang menjerat pelaku usaha Bapak Ibu. Kemudian juga sebagai perancang kontrak Bapak Ibu, saya punya keahlian perancang kontrak pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini organisasi Bapak Ibu, banyak organisasinya, Pertapin, Kopindo, Pernas dan seterusnya. Dan sampai hari ini saya bergabung lagi nih menjadi Dewan Pengawasnya Insan Pengadaan Anti Korupsi. Jadi saya pikir itu sudah banyak sekali organisasinya dan ini yang salah satu organisasi yang memang agak beda, agak lain kalau bahasa kami itu Bu Hidayah. Jadi ini memberikan warna tersendiri lah untuk kami sebagai pelaku usaha. Nah, next. Ini Bapak Ibu peraturan sekilas saja, mungkin Bapak Ibu nanti bisa membaca lagi, bisa diamati lagi, bisa dibuka lagi. Seperti inilah bayangan peraturan pengadaan jasa konstruksi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali aturan yang mengikat kita dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah turunannya, ada Perpres yang sering Bapak Ibu buka kan sebagai pelaku pengadaan, sampai ke Perlem LKPP, kemudian peraturan Menteri PUPR, kemudian juga beberapa SE. Jadi memang banyak sekali aturan dan Bapak Ibu, disinilah kita berbagi wawasan, jangan sampai kita ada kesalahan dalam menerapkan aturan yang memang
sering sekali bisa mengakibatkan kita terjebak akibat melanggar aturan karena ketidaktahuan mengenai penerapan aturan. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu. Jadi materi hari ini pembahasan kita tuh ada 4 Bapak Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu pada pena aksi 6 ini mengenai yang pertama adalah definisi pengertian, bagaimana asas penyelenggaraan jasa konstruksi dan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Yang B adalah pengertian integritas dan nilai-nilai integritas. Yang C adalah korupsi dalam dunia konstruksi Indonesia. Nah, ini ya poin C ini nanti Bapak Ibu yang menarik nih. Banyak pelaku usaha yang teman saya itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya bekerja hampir 23 tahun. Jadi saya punya 10 rekan yang saya kenal, yang saya mungkin berkumpul setiap hari, itu masuk dipidanakan akibat korupsi di dalam dunia konstruksi. Jadi kalau bahasa pelaku usaha itu kami hanya menunggu giliran Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah yang D, bagaimana kiat-kiat sukses kita mengikuti tender Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum tersosialisasikan dengan baik karena mungkin namanya pelaku usaha itu kadang mereka ini kurang update mengenai aturan-aturan pengadaan Bapak Ibu. Jadi mudah sekali ketika tender gugur, penawarannya gugur, penawarannya kalah dan seterusnya. Nah, ini saya bagikan tips saja mengenai bagaimana kiat sukses mengikuti tender jasa konstruksi. Kemudian juga di materi ini saya lampirkan contohnya Bapak Ibu bagaimana aparat penegak hukum mengirim data kepada saya untuk menyidik atau membantu APH dalam rangka membuka atau membongkar kasus-kasus korupsi di pengadaan jasa konstruksi. Kemudian juga ada lampiran contoh surat keterangan pengalaman dalam rangka saya membantu APH dalam penyidikan pada pengadaan pekerjaan konstruksi dari aparat penegak hukum kejaksaan. Baik, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu pengertiannya, definisi, pengertian, dan asas penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah ini Bapak Ibu ya yang saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang mungkin hadir nih juga sering membaca atau juga pelaku usaha, apa sih jasa konstruksi itu Bapak Ibu? Jadi jasa konstruksi itu adalah layanan, jasa konsultasi konstruksi, dan atau pekerjaan konstruksi, termasuk juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, mazhabnya di situ. Apa itu jasa konstruksi? Yaitu jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi, termasuk juga pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian juga konsultasi konstruksi itu apa sih Bapak Ibu? Jadi konsultasi konstruksi itu adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi yang dikatakan seorang konsultan konstruksi itu banyak sekali bidangnya Bapak Ibu. Ada yang mengkajian, ada perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Nah, selanjutnya juga pekerjaan konstruksi itu apa sih Bapak Ibu? Jadi pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian juga Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih pekerjaan konstruksi terintegrasi seperti di IKN itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa pekerjaan yang saya dampingi itu pekerjaan kompleks Bapak Ibu, pekerjaan terintegrasi, jadi itu gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi. Kemudian juga bangunan konstruksi itu wujud fisiknya, hasil jasa konstruksi. Nah, penyedia jasa itu apa sih Bapak Ibu? Penyedia jasa itu adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu, bagi pelaku usaha, dasar aturan ketentuan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang menggunakan sumber keuangan negara diatur dengan peraturan Presiden. Itu tercantum jelas Bapak Ibu di turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi di PP 14 tahun 2021 pasal 74A. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu camkan bahwa memang pemilihannya itu diatur menggunakan peraturan Presiden. Jadi ini termaktub di Undang-Undang 2, Undang-Undang 11, di PP 14 tahun 2021. Kemudian pelaku usaha itu apa sih Bapak Ibu? Pelaku usaha itulah badan usaha. Jadi kalau badan usaha itu seperti PT, CP, UD, Firma itu loh, Buah Hidayah Bapak Ibu. Atau juga perseorangan.
Saya sebagai Rudiwandi bisa mengikat sebagai menyatakan diri pelaku usaha melalui badan usaha perorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini jasa konstruksi tadi, Bapak Ibu. Kemudian, apa sih penyedia itu, Bapak Ibu? Jadi penyedia itu adalah pelaku usaha tadi, pelaku pemberi layanan jasa konstruksi tadi yang menyediakan barang atau jasanya berdasarkan kontrak. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengikat kontrak, itulah dikatakan Bapak Ibu sebagai penyedia. Jadi harus bisa membedakan apa itu pelaku usaha, apa itu penyedia. Penyedia adalah pelaku usaha yang sudah menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Jadi sudah terikat perjanjian ini dikatakan penyedia. Ini ada di Perpres 16 2018, Perpres 12 tahun 2021 dan juga Perpres yang terbaru Bapak Ibu 46 tahun 2025. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Asas penyelenggaraan jasa konstruksi dan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penyelenggaraan jasa konstruksi tadi Bapak Ibu itu mempunyai asas. Yang pertama, kejujuran dan keadilan. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, keserasian. Yang kelima, keseimbangan, proporsionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan wawasan lingkungan. Jadi asasnya saja Bapak Ibu, menyelenggarakan jasa konstruksi tadi, itu sudah dengan integritas kita mulainya. Jadi asas di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu adalah integritas Bapak Ibu. Itu yang perlu saya ingatkan kepada pelaku pengadaan. Nah, siapa sih Bapak Ibu penyelenggara jasa konstruksi itu Bu Hidayah dan Bapak Ibu? Ya kita-kita ini Bapak Ibu. Pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, PPTK, penyedia, itu adalah penyelenggara jasa konstruksi sesuai tugas dan tupoksinya masing-masing, Bapak Ibu. Ini ada di Undang-Undang 2 tahun 2017, di Undang-Undang 6 2023, di PP 22 2020, di PP 14 tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah pengadaan barang jasa pemerintah itu Bapak Ibu menerapkan prinsip juga sebagai berikut. Ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ya, ini adalah prinsip yang dijalankan dengan integritas juga. Jadi baik di undang-undangnya, baik di PP-nya, baik di perpresnya, itu segala sesuatu dimulai dengan integritas Bapak Ibu. Jadi ini yang sangat penting sebagai pelaku usaha, penyedia jasa konstruksi maupun juga pelaku pengadaan yang lainnya, bahwa kita menyelenggarakan jasa konstruksi itu harus dimulai dengan asas dan prinsip integritas. Oke, next. Nah, apa sih pengertian integritas itu dan nilai-nilai integritas? Mungkin kalau bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota Paksi atau penyuluh anti korupsi, mungkin ini sudah hafal ya Bapak Ibu. Cuma di sini mungkin ada teman-teman pelaku usaha yang baru hadir, yang mungkin perlu kita ingatkan kembali apa sih pengertian integritas dan nilai-nilai integritas itu. Nah, ini Bapak Ibu. Apa sih integritas itu Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu ya. Integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Nah, kemudian integritas juga bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut atau nilai-nilai yang dapat berasal dari kode etik tempat dia bekerja, nilai-nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Jadi itulah yang dimaksud dengan integritas. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, 9 nilai integritas ini menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ya Bapak Ibu ya. Saya mengutip dari lamannya KPK. Apa sih 9 nilai integritas? Pertama, jujur. Kedua, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan yang terakhir adalah adil. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pengertian ini untuk mengingatkan kita semua. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu sebagai pelaku usaha itu kan ketika Bapak Ibu mengklik sistem di SPSE, yang pertama kali diklik kan fakta integritas kan Bu Hidayah ya. Ketika mendaftar Betul, betul, sebagai Pak. peserta, yang diklik pertama kali adalah fakta integritas. Iya. Nah, cuma tidak mengerti apa sih integritas itu. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, ketika kita memulai sebagai peserta saja, Bapak Ibu sudah mengklik
atau sudah mengakui atau sudah sepakat atau sudah setuju atau sudah bersumpah dalam pengadaan barang jasa baik sebagai peserta ataupun penyedia nantinya ketika menang tender menjunjung tinggi integritas. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita junjung. Pertama, pengertian nilai integritas kita adalah jujur Bapak Ibu. Apa sih jujur itu Bapak Ibu? Sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Kemudian tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu Bapak Ibu? Berani mengakui kesalahan, amanah, dapat diandalkan, tanggung jawab, dan tidak akan korupsi. Jadi orang yang berintegritas itu tidak akan korupsi Bapak Ibu. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu aja. Kemudian juga disiplin. Disiplin itu sikap mental kita Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu kita. Jadi kita tuh harus disiplin dengan waktu Bapak Ibu. Mohon maaf saya orang swasta Bapak Ibu. Saya bekerja dari bawah dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Saya juga sekarang memimpin sebuah perusahaan besar. Jadi memang disiplin itu memang harus dimulai dari diri kita Bu Hidayah, bukan dari orang lain. Jadi ketika dari kita memulai dari diri kita, orang itu akan sungkan, Pak. Orang akan segan. Karena apa? Itu akan memancarkan sebuah energi yang sangat baik untuk sebuah organisasi. Jadi kalau pemimpinnya sudah disiplin, anak buah itu takut, Bu Hidayah. Jadi kalau pemimpinnya sudah maling, anak buahnya jadi rampok, Pak. Itu sudah sebuah perilaku organisasi. Jadi itu yang saya rasakan bagaimana saya menerapkan disiplin kepada perusahaan yang saya pimpin. Mohon maaf Bapak Ibu, pegawai saya juga ratusan orang. Jadi tidak mudah saya melakukan ini dan saya juga pernah jadi pegawai dari bawah. Jadi saya merasakan bahwa memang integritas orang pimpinan direksi di atas itu sangat penting untuk jajaran ke bawah Bapak Ibu. Kemudian juga nilai integritas adalah mandiri Bapak Ibu. Jadi mandirinya bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi mandirinya adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, ataupun juga tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Kemudian juga kerja keras Bapak Ibu, kita paham apa itu dikatakan kerja keras, bukan keras kerjanya Bapak Ibu ya, atau keras yang lainnya. Jadi kerja keras itu sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum target kerja tercapai. Jadi kami di perusahaan swasta itu Bu Hidayah dan Bapak Ibu itu sudah sering performa base kontrak atau jadi kinerja berbasis performa itu sudah biasa Bapak Ibu. Jadi kami itu absen itu benar-benar hanya sekedar formalitas. Anda mau absen pagi siang malam, kinerja Anda per hari ini apa? Jadi how to complete bukan how to process. Itulah bedanya sisi pelaku usaha dengan sisi pemerintah yang lebih kepada administratif. Kalau kami di pelaku usaha itu lebih kepada goal getternya, finishnya Bu Hidayah. Dan ini yang mungkin sekarang sudah mulai diterapkan di ASN bagaimana performa atau berbasis kinerja yang menjadi pegawai ASN. Selanjutnya sederhana. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sederhana itu bukan berarti kita tuh membeli barang murahan, tidak Bapak Ibu. Jadi sederhana itu adalah pengertiannya ada bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang atau dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan. Nah, kesederhanaan itu pilihan saja Bapak Ibu. Kalau kemiskinan itu keterlanjuran, kita terlanjur miskin. Tapi kalau kesederhanaan adalah sebuah pilihan atau keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Jadi menggunakan barang keperluan hidup kita atau memperlakukan gaya hidup kita sebaiknya dan seharusnya bisa menempatkan posisi. Itulah dikatakan sederhana. Kemudian berani, Bapak Ibu. Tidak takut menghadapi kesulitan atau bahaya. Jadi integritas itu juga harus dituntut keberanian Bapak Ibu. Pantang mundur, rasa percaya diri, dan tidak gentar. Kemudian peduli. Nah, care apa itu? Ya, kita harus memperlihatkan sikap kondisi sekitar kita. Jadi saya itu kadang melihat kondisi pegawai saya, rekan kerja saya, itu saya perhatikan Bapak Ibu, yang mungkin dia tidak memperhatikan bagaimana saya melihat sebuah kinerja organisasi itu melihat dari lingkungan sekitar saya. Kemudian juga adil Bapak Ibu. Adil itu apa? Artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga berpihak kepada yang benar dan juga berpegang kepada kebenaran. Jadi inilah KKBI-nya, kemudian juga menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, 9 nilai integritas di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, next. Nah, ini korupsi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, yang perlu Bapak Ibu ingat bagaimana korupsi dalam dunia konstruksi Indonesia. Jadi
selama 23 tahun ini memang cukup apa ya, cukup pelik Bu Hidayah. Sebagai pelaku usaha nih katanya hanya sekedar menunggu giliran saja. Tapi sebenarnya kita bisa mencegah atau bisa melakukan mitigasi risiko kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu pengetahuannya, kalau kita tahu kompetensinya. Jadi Bapak Ibu, di acara-acara seperti inilah yang mungkin di dalam 4 tahun terakhir ini mudah. Karena apa Bu Hidayah? Kalau saya dulu ikut sertifikasi pengadaan barang jasa, pelatihan ke LKPP, pelatihan kedirjinan bina konstruksi, itu tiketnya aja sudah puluhan juta dari kabupaten kecil di Kalimantan. Nah sekarang dengan hanya Zoom, gratis lagi pakai paket data. Saya kira tidak ada apa kesulitan lah. Kalau ini klise saja, alasan saja kalau tidak mengikuti informasi. Karena dengan terbukanya informasi saat ini memudahkan pelaku usaha, penyedia atau pelaku pengadaan yang lainnya untuk mengakses informasi yang update mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, terutama di jasa konstruksi. Nah, ini korupsi dalam dunia konstruksi. Nah, ini saya jelaskan saja menurut kamus besarnya. Jadi ini bukan menurut hukum. Jadi menurut kamus besarnya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi ini KKBI, KBBI Bu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Kemudian juga korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus Bapak Ibu. Nah, korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Kemudian juga korupsi adalah kekuasaan dan atau jabatan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ini pengertian secara umumnya korupsi ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebentar. Saya sambil diingatkan ya Bu kalau waktunya mendekati 40 menit Bu Hidayah ya. Baik. Nah, ini Iya Bapak benar, Ibu 15 menit lagi Pak. potensi-potensi terjadinya. Nah, iya kita percepat aja. Kemudian potensi terjadinya korupsi di tahapan pengadaan jasa konstruksi, ada tahapan perencanaan, tahapan pengadaan, tahapan penyusunan, tahapan pelaksanaan kontrak, tahap pengawasan, tahap pelaporan. Jadi setiap tahapan itu mempunyai potensinya masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini menurut KKBE konstruksi itu adalah susunan model, Bapak Ibu. Tata letak suatu bangunan, bisa jembatan, bisa gedung, bisa jalan, dan sebagainya. Jadi, konstruksi itu apa? Jadi, kegiatan yang membangun sarana dan prasarana yang melibatkan manusia, uang, mesin, metode, dan bahan baku. Nah, ini Bapak Ibu, konstruksi itu material, mesin, metode, dan money. Jadi, 5M ini. Di dunia konstruksi itu berkutatnya di ini, Bapak Ibu, di 5M ini. Oke, next. Nah, kemudian teorinya apa sih Bapak Ibu? Penyebab korupsi itu dapat terjadi jika ada kesempatan, ada peluang, ada sistem, dan niat. Nah, jadi korupsi itu dimulai dari niat Bapak Ibu. Jadi ada niat tapi tidak ada kesempatan, peluang tidak akan bisa. Jadi kalau kata Bang sampai itu Bang Napi, korupsi itu terjadi karena ada niat dan kesempatan begitu ya. Jadi kalau Anda punya niat saja, Anda tidak punya peluang, tidak bisa dikatakan korupsi. Kemudian juga cost benefit modal itu terjadi ketika biaya untuk manfaat untuk korupsinya lebih besar. Jadi logikanya seperti ini Bapak Ibu, pekerjaannya kecil, untungnya kecil, akhirnya dikorupsi supaya pekerjaan untungnya besar. Jadi itulah salah satu cost benefit model di dalam dunia korupsi, teori penyebabnya. Nah, plotnya seperti ini Bapak Ibu. Ini segitiga plot triangle. Ada rasionalisasi di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Kemudian ada opportunity. Nah, kemudian yang bawah adalah pressure tekanan. Jadi inilah plotnya Bapak Ibu. Jadi ini segitiganya bagaimana sebuah kecurangan itu terjadi. Ada rasionalisasi, ada opportunity, dan ada pressure tekanan. Kemudian juga faktor penyebabnya Bapak Ibu. Apa sih faktor penyebab di korupsi di jasa konstruksi itu? Nah ini pertama, faktor politik eksternal, kekuasaan, jabatan politik. Kemudian faktor hukum Bapak Ibu, eksternal, aturan kebijakan atau regulasi. Yang ketiga itu faktor ekonomi. Nah ini yang berasal dari internal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini internal pelaku pengadaannya termasuk juga pelaku usaha atau penyedia jasa. Kemudian juga faktor organisasi. Ini internal juga Bapak Ibu. Jadi organisasinya di pelaku pengadaan, baik itu di PA, KPA, PPK, pekerja pemilihan, pejabat pengadaan, kemudian juga penyedia. Jadi di organisasi itu bisa menyebabkan korupsi Bapak Ibu.
Next. Nah, apa ini uang? Jadi kita ketahui namanya pekerjaan itu Bapak Ibu sebelum ditenderkan, sebelum direncanakan tentunya kan ada yang namanya perencanaan biaya anggaran. Nah sekarang yang dikatakan pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuka Perpres 46 tahun 2025. Jadi sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang dimana keuangannya adalah menggunakan sumber keuangan APBN, APBD, dana desa, bantuan luar negeri, hibah, dan seterusnya. Jadi memang luas sekali Bapak Ibu yang dikatakan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan pada tahun 2024 yang lalu Bapak Ibu ini data LKPP itu kurang lebih 1.500 triliun Bu Hidayah. Jadi banyak sekali pengadaan barang jasa ini menyerap anggaran. Oke, next. Nah, ini faktor ekonominya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Mungkin gaji, kesempatan juga modelnya mungkin bisa meneror, meminjam, dan juga melakukan pendekatan kepada pejabat negara, kepala daerah, pejabat daerah yang pendekatan yang sifatnya intervensinya adalah negatif. Nah ini konstruksi Bapak Ibu. Jadi konstruksi itu kegiatan yang melibatkan manusia, jabatan, serta posisi uang. Jadi seperti ini Bapak Ibu organisasi di jasa konstruksi, di pekerjaan konstruksi. Nah ini Bapak Ibu, dasar hukum pidana korupsi yang menjerat pelaku pengadaan termasuk pelaku usaha, kemudian penyedia jasa. Jadi Bapak Ibu, yang menjerat kita itulah hukum pidana. Nggak ada Bapak Ibu menjerat kita itu karena Perpres. Nggak ada Bapak Ibu yang menjerat kita itu karena PP. Nggak ada. Nggak ada yang menjerat kita itu karena Perlem. Jadi yang menjerat kita itu adalah hukum pidana Bapak Ibu. Ya ini ada hukum formil, kemudian hukum material Bapak Ibu. Dan kita ketahui undang-undang mengenai pidana korupsi ini sudah 26 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi tahun 99 kemudian dirubah tahun 2021. Jadi sudah 26 tahun undang-undang ini Bapak Ibu yang sering menjerat pelaku pengadaan. Ada hukum formil dan hukum material. Nah, ini modusnya Bapak Ibu. Jadi modus tindak pidana korupsi di pengadaan jasa konstruksi itu ada markup, ada suap menyuap, ada penggelapan, ada penyalahgunaan anggaran, ada kegiatan fiktif, ada penyalahgunaan wewenang, ada pemerasan dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kategorikan tipikor itu apa? Ada kerugian negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kebenturan kepentingan, dan gratifikasi. Jadi inilah poinnya Bapak Ibu kategori tipikor yang menurut aturan hukum pidana baik material dan formil tadi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini saya bagi jenis tipikor itu ada 30 jenis Bapak Ibu. Tapi sini saya mengambil 7 besarnya. Nah, 7 besarnya yang sering terjadi di pengadaan jasa konstruksi adalah pertama, ada kerugian keuangan negara. Jadi kalau Anda salah saja dan kerugian Anda bisa ditipikorkan Bapak Ibu. Yang kedua suap menyuap. Yang ketiga penggelapan jabatan. Yang keempat pemerasan. Yang kelima perbuatan curang. Yang keenam konflik kepentingan, dan ketujuh gratifikasi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya hukum yang menjerat pelaku pengadaan yang selama ini saya rasakan, yang sekarang ini saya alami di 7 inilah yang menyebabkan sering terjadinya pelaku pengadaan dipidanakan. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pasal inilah yang saya katakan pasal populer. Jadi saya hampir 23 tahun ini kalau ketemu teman saya yang terkena itu ya pasalnya hanya pasal 2 ayat 1, pasal 3. Jadi pasal ini yang dikatakan paling populer untuk menjerat pelaku pengadaan Bapak Ibu. Jadi pasalnya seperti ini, penyalahgunaan wewenang, memperkaya orang lain atau memperkaya korupsi juga dikatakan korupsi. Jadi Anda salah saja dan ada kerugian itu sudah dikatakan korupsi Bapak Ibu di aturan undang-undang kita sekarang. Nah selanjutnya, nah ini kalau Bapak Ibu menerima suap, delik suap seperti inilah ya pasal yang sering dikenakan APA. Ya, selama saya menangani hampir 23 tahun kepada 8 kasus seperti ini kalau Bapak Ibu menerima suap delik yang dikenakan kepada Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini data ICW Bapak Ibu. Selama 2014 sampai 2019 nilai kerugian negaranya 957,34, kemudian nilai suapnya 95 miliar. Jadi mohon maaf bahasa kasarnya ini adalah pi proyek Bapak Ibu. Tanda kutip ya buat saya ya. Yang dikatakan 10% itu ya seperti inilah. Datanya proyeknya 957, KN-nya 95 miliar. Oke, next. Nah, Mungkin ini 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Baik, saya Siap. cepat.
Kemudian sanksi pidananya kita tahu itu di Undang-Undang Jasa Konstruksi nanti bisa dibaca Bapak Ibu di pasal 86 di PP 22. Tapi nanti materi bisa dibagikan juga Bu Hidayah ya di Siap. dalam grup ya supaya Ya. teman-teman bisa membaca seperti ini ya Bapak Ibu ya sanksi pidananya di Undang-Undang Jasa Konstruksi dan PP 22, PP 14. Kemudian juga tindak lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa membaca. Jadi tanpa ada perpres pun Bapak Ibu, yang kemarin heboh masalah APIP itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, di PP Jasa Konstruksi itu mendahulukan administratif Bapak Ibu. Kita tahu kedudukan perpres itu, kedudukan PP itu lebih tinggi daripada perpres. Nah, akan tetapi realitanya kan di lapangan tidak seperti itu Bapak Ibu, tidak seindah aturannya. Karena apa? APH itu dia bergerak berdasarkan undang-undang yang dimilikinya. Jadi yang ini yang perlu kita awasi, perlu ya kita lakukan pencegahan, perlu kita mitigasi setiap langkah di dalam tahapan pengadaan bahwa yang namanya kontrak itu Bapak Ibu terikat berbagai aturan. Jadi kalau bahasa profesor saya yang mengajar saya itu kontrak jasa konstruksi itu kontrak hybrid Bapak Ibu. Ada aturan undang-undang jasa konstruksi, keuangan, kerugian negara, pidana hukum, pidana. Jadi benar-benar kontrak itu banyak sekali aturan yang mengikatnya. Nah, ini selanjutnya bagaimana pencegahannya? Tentu saja kita harus melakukan pencegahan Bapak Ibu, plan, do, check, action, komitmen, dan respon nanti kita lebih banyak diskusi saja. Nah, ini mungkin solusinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Solusi yang saya tawarkan yang mungkin bisa untuk mencegah atau kita memberikan pelatihan pendidikan dalam hal ini seperti dari instansi pemerintah, LKPP, KPK, Kejaksaan, Polri, BPKP, dan instansi non pemerintah seperti juga badan usaha, profesi, dan perkumpulan. Hari ini saya memberikan materi di inspeksi ini adalah sebagai pelatihan dan atau pendidikan atau penyuluhan anti korupsi kepada pelaku usaha penyedia jasa konstruksi. Dan juga pencegahan korupsi itu Bapak Ibu bisa di masing-masing perusahaan, jadi dari level ownernya, komisarisnya, direksi, dan manajer, dan seterusnya. Nah, kemudian juga sistem SMAP Bapak Ibu, ini yang sedang dikembangkan mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Mungkin di lain waktu nanti akan saya sampaikan materinya karena cukup banyak ini. Oke, next. Nah, ini kiatnya Bapak Ibu ya, supaya terhindar mengenai kita sebagai pelaku usaha atau pelaku pengadaan terhindar dari tindak pidana korupsi seperti ini kiatnya Bapak Ibu ya. Ada 7, nanti Bapak Ibu bisa baca di materi. Oke, selanjutnya kiat sukses Bapak Ibu, ini bagaimana mengikuti tendernya, nanti bisa dibaca di materi karena waktu sangat pendek. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya, di-share saja Bapak Bu Hidayah ke teman-teman peserta di kolom chat materinya. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca bagaimana kiat-kiat sukses di tender jasa konstruksi seperti ini. Nah, ini pahami apa persyaratan tender harus dipahami Bapak Ibu. Nah, harus dibaca IKP-nya, LDP-nya, LDK-nya. Nah, kemudian administrasinya SIUJK, kalau dulu SIUJK, sekarang namanya NIB, SBU-nya seperti apa, aktanya seperti apa. Nah, ini kemudian SPT-nya, pengalamannya, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga persyaratan penawarannya diperhatikan. Kemudian persyaratan penawarannya mungkin ada personilnya, pekerjaannya, metodenya, peralatan, dan seterusnya. Kemudian kita harus melakukan pengecekan harga, keselamatan konstruksi, dan harga penawaran. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen itu disampaikan dengan sesuai ketentuan. Nah, ini Bapak Ibu saya kirimkan contoh. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika APH itu melakukan penyidikan, saya dikirimi data. Jadi mulai data dari perencanaan anggaran sampai ke pembayaran Bu Hidayah. Jadi cukup banyak saya membuka data-data dari pelaku usaha, baik dari kontrak dan seterusnya sampai ke pembayaran. Kemudian juga ketika saya selesai bertugas itu diberi surat keterangan dari APH. Nah, ini Bapak Ibu, jadi korupsi itu ada sebuah penyakit menular yang sangat berbahaya. Mari pelaku pengadaan lindungi diri kita dengan sebuah vaksin yaitu integritas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak nih Pak, pemaparannya tuh luar biasa sekali. Kita dapat insight ya terkait dengan bagaimana sih jasa konstruksi itu. Nah ini dari tadi peserta kita sudah banyak yang sudah tidak sabar nih untuk mengajukan pertanyaan. Yang dari tadi nanti biar nggak pegel, saya persilahkan Bapak HM Jafar. Mungkin singkat aja ya Pak ya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Videonya bisa Ya, dibuka Pak Jafar? Nggak bisa ya? ya,
lagi di lapangan ini sementara Pina, jadi agak susah. Oh iya, Nggak iya. apa-apa, yang Silakan penting Pak Japar. materinya. Dari mana Pak Japar? Saya Iya, dari iya, silakan, silakan. universitas, Pak ya. Kebetulan saya ini mulai dari Pimpro Project Manager sampai PPK, saya sudah lalui selama 24 tahun. Termasuk untuk infrastruktur dari loan ini, pinjaman luar negeri. Oke, saya setuju Pak dengan integritas, dengan kompetensi harus menjadi satu kesimpulan untuk mengontrol pimpinan yang maling, staf yang jadi perampok. Saya kira harus dimaknai secara mendalam dengan spiritual mendalam. Hanya saya pertanyakan ini pengawasan dan pembinaan yang belum jalan. Karena di lapangan itu selama saya ini, termasuk saya pernah jadi pengusaha. Setelah paripurna, sempat jadi pengusaha 3 tahun, banyak proyek di Kalimantan yang saya laksanakan. Itu di lapangan banyak preman. Ini preman konstruksi luar biasa. Belum kita selesai, termasuk yang beruniform. Ini sangat menyulitkan sebagai konteks perilaku penyedia jasa. Itu bagaimana kita ini? Ini kasihan ini generasi teknis sipil ke depan. Kemudian saya kira ini perlu garis merah Pak ini. Bagaimana ini dengan istilah-istilah pertemanan ujung-ujungnya minta duit. Itu termasuk dari yang beruniform. Saya punya saran Pak ini. Yang pertama, kita efisiensikan ini proses mulai dari PBJ-nya sampai pelaksanaan. Yang pertama itu, jika seorang rekanan atau penyedia jasa sudah mampu dalam hal modal dan seterusnya disampaikan tadi, dan dia berminat menawar, berapapun yang berminat, dieliminasi saja Pak. Tidak perlu lagi ada tim PBJ dan sebagainya. Yang kedua, pembayaran itu setelah PHO, supaya banyak trik-trik selama pembayaran itu, banyak sekali trik pemotongan dan berbagai alasan dari beberapa organisasi. Kemudian peran asosiasi, saya melihat asosiasi ini berperan juga terjadinya ini hal-hal semacam ini terkait dengan pendekatan korupsi. Ini perlu asosiasi juga bagaimana membina, mengawasi anggotanya di bawah. Kemudian terkait dengan korban-korban anak-anak insinyur sipil ini Pak, saya pikir ini menurut beberapa penjelasan ya yang saya terima, bahwa sanksi pidana itu di OTT kalau ada gratifikasi. Yang kedua, insiden lapangan ketika terjadi metode sehingga menimbulkan korban. Kan kontraktor itu bertanggung jawab 10 tahun Pak secara moral. Ini saya kira masukan saya, mudah-mudahan menjadi solusi. Sekarang sudah jadi dosen Pak, membina generasi yang berkompetensi dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Japar. Mungkin langsung saja Pak Rudi, silakan. Jadi keluhan yang disampaikan Pak Japar itu juga saya alami Bapak Ibu. Jadi memang di dunia usaha Bapak Ibu, saya dari bawah sampai memimpin sebuah perusahaan itu memang yang namanya godaan, tekanan eksternal internal itu selalu kita alami Pak Japar. Yang kedua Bapak Japar mengenai aturan di jasa konstruksi. Ya memang Bapak Ibu, aturan di jasa konstruksi itu kita itu bisa dipidanakan kalau terjadi suap atau kegagalan bangunan, itu pun juga dalam bentuk kerugian. Itu dalam satu perspektif undang-undang jasa konstruksi. Nah, di negara kita ini ada namanya undang-undang hukum pidana Bapak Ibu. Jadi inilah yang bahasa mudahnya itu berlaku juga untuk kita kalau kita dijerat dengan hukum pidana. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang namanya jasa konstruksi itu Bapak Ibu, kontrak jasa konstruksi itu adalah kontrak hybrid. Jadi di situ banyak sekali aturan yang mengikat kita harus mitigasi kepada diri kita. Ya makanya yang sering dikatakan Pak Muji, dikatakan Pak Agus Rahman, dikatakan Pak Samsul Ramli, bahwa pentingnya Bapak Ibu kita selalu mengupdate pengetahuan, mengupdate regulasi, karena mohon maaf Pak Japar,
mungkin Pak Japar juga pernah jadi PPK, karena Kepres 80 2003 yang kita kenal sekarang berubah jadi Perpres 46 tahun 2025. Jadi kita saja sudah hidup di 7 Kepres, dan setiap Kepresnya aturannya selalu berubah. Nah, karena itulah yang disampaikan, selalu harus kita update Pak pengetahuan kita untuk memitigasi risiko. Kemudian juga kita banyak ikut-ikut di forum-forum seperti ini Bapak Ibu, yang berbagi sharing pengadaan untuk meningkatkan skill dan kompetensi kita. Yang ketiga Pak Japar, saya sampaikan, apapun itu Pak, resikonya adalah di pelaku usaha di penyedia. Jadi berikanlah contoh itu diri kita Pak. Jadi mencegah korupsi itu bukan dari orang lain Pak, kita dulu Pak melakukannya ke dalam diri kita sebagai pelaku usaha. Karena apa? Ini akan memberi dampak yang baik kepada lingkungan organisasi perusahaan kita. Saya kira itu Pak Japar mungkin tidak bisa memuaskan, tapi begitulah Pak realita pengadaan barang jasa pemerintah yang memang aturannya indah tapi realisasinya tidak seindah yang apa yang kita rasakan. Saya juga sering Pak Japar waktu saya memulai usaha, ketika saya jadi penyedia itu dipanggil APH, dimintai keterangan, dimintai klarifikasi, udah bolak-balik Pak, sampai saya jadi pemberi keterangan Betul. ahli. Jadi memang Iya, seperti betul, itulah Pak, betul. dinamika realita di lapangannya memang tidak mengenakan. Saya kira itu jawabannya Bu Hidayah. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi ya benar ya keluhan ya. Saya kira bukan cuma di jasa konstruksi aja nih Pak, kalau bicara premanisme ya. Ini kadang-kadang apa? Dulu juga pernah ya, apa namanya, ada satu perumahan gitu ya. Kalau mau menurunkan bahan bangunan sudah ada yang nunggu aja. Padahal ini swasta nih, apa pribadi gitu. Tapi ya itulah salah satunya mungkin ya entahlah apa budaya atau gimana. Tapi nggak bisa juga kita bilang budaya ya Pak ya, karena itu kan sesuatu yang tidak sepatutnya. Baik, ini kita lanjutkan lagi. Silahkan Pak Syarifuddin. Ya, terima kasih. Kedengaran ya, Bu? Kedengaran Pak, silahkan. Ya, izin Bu, saya langsung ke Pak Rudi ya, Bu. Siap. Silahkan Pak Sarifudin. Dari mana Pak? Iya, izin Pak, saya pelaku usaha dari Kota Parepare, Sulsel, Pak. Oh iya ya, silahkan Pak Sarifudin. Iya, menarik Pak apa yang Bapak paparkan pagi menjelang siang ini, Pak. Ah, izin Pak, mohon pencerahan ini apa pengertian korupsi itu kan ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pak. Nah, misalnya begini, ketika pekerjaan itu sudah selesai 100%, namun kondisi keuangan daerah misalnya lagi defisit, sehingga pekerjaan itu belum terbayarkan, meskipun sudah selesai ya, Pak. Nah, ketika tenggang waktu antara menunggu pembayaran masuk misalnya apa pemeriksa atau apalah terus ditemukan adanya semacam kekurangan atau apa begitu, apakah itu dapat dianggap merugikan keuangan negara, Pak? Nah, sementara kan belum ada pengeluarannya negara untuk membayar, Pak, karena belum pernah dibayarkan akibat adanya defisit anggaran gitu, Pak. Apakah itu masuk kategori korupsi juga ya, Pak? Meskipun kan pada pelaksanaannya menggunakan masih menggunakan dana perusahaan pelaksananya gitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua ini tadi ada di slide-nya Bapak solusi, Pak ya. Ada solusi itu yang poin terakhir itu ada SMAP. Nah, ini sebenarnya agak bagus juga ya Pak untuk pencegahan korupsi dengan diberlakukannya SMAP. Nah, biasanya kan dipersyaratkan kalau mau mengurus perpanjangan SBU itu harus memiliki sertifikat SMAP. Saya kira satu langkah awal memang bagus itu. Cuman yang jadi masalah Pak, kita lebih ke sekedar formalitas saja Pak.
pemenuhan syarat formalitas bahwa harus memiliki sertifikat SMAP. Nah, saya lebih jauh malah mengharapkan, Pak, bukan sekedar memiliki sertifikat SMAP itu, Pak. Harus ada langkah konkret bagaimana mereka memperoleh sertifikat SMAP itu, minimal melalui pelatihan atau apalah, sehingga memang betul-betul di samping memiliki sertifikat, satu perusahaan itu juga memang mengetahui apa sebenarnya itu kategori penyuapan itu, Pak. Iya, itu izin, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Waalaikumsalam. Pak Syarifudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi, langsung ditanggapi saja. Baik, Pak Syarifudin, ini juga sering saya tangani, Pak. Jadi Bapak sudah bekerja, saya ambil contoh umpama tahun 2024. Pekerjaan sudah selesai, sudah PHO, sudah serah terima pertama gitu Pak ya. Akan Iya, tetapi belum terjadi pembayaran sama sekali. Betul? iya, Betul Pak? Terutang gitu Pak ya. Iya, iya, Pak. Iya. terutang Pak, benar. Nah, kasus yang pernah saya tangani itu Pak, pernah terjadi pembayaran di 50%-nya Pak. Sudah termin 50%, sisa 50%-nya yang belum dibayarkan. Itu menjadi kontrak hutang Pak. Di tahun 2024 tentu saja kalau di APBD saya harapkan di review APIP ya Pak ya. Jadi kalau utang itu harus mendapatkan review APIP Pak pembayaran. Itu satu. Yang kedua, apakah bisa terjadi kerugian negara? Bisa Pak. Selama Bapak sudah menerima pembayaran meskipun belum dibayar secara 100%. Bisa saja terjadi kerugian itu di volume di saat Bapak serah terima pembayaran 50%, Pak. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Kalau itu terjadi temuan oleh APIP, APIP itu bisa inspektorat, Pak, bisa BPKP, bisa BPK kalau yang eksternal. Bapak tindak lanjuti, Bapak baca temuan itu, apa sih temuannya? Jadi temuan itu Pak, Pak Saripudin dan teman-teman, temuan itu bisa ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Tindak lanjutnya apa? Bisa Bapak counter dengan data yang Bapak miliki dari pengawas, dari kontrak, dari perencana, itu bisa dikonter Pak temuan itu. Kalau Bapak mempunyai data yang kuat, data yang valid, Bapak counter, jangan langsung Bapak bayar Pak temuan itu. Yang dikatakan temuan itu ditindaklanjuti Pak. Jadi tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan nanti larinya kepada APH. Jadi ketika APIP masuk, itu bagus ketika saat sudah baik di pelaksanaan maupun di pembayaran. Jadi jangan alergi Pak Saripudin dengan adanya temuan. Apa isi temuan itu kita tindak lanjuti. Dan mengenai kerugian tadi bisa terjadi kalau selama sudah terjadi yang namanya pembayaran. Meskipun belum dibayar 100%. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua Pak, mengenai yaitu Pak, keluhan di dunia usaha itu memang sangat banyak, sangat kompleks, dan saya juga merasakan apa yang dirasakan Pak Saripudin mengenai adanya tekanan, intervensi. Tapi Pak, saya sekali lagi saya katakan Pak, yang namanya mencegah korupsi itu dari kita Pak, memulai itu dari kita, dari diri kita dulu Pak. Tidak bisa kita mau menganukan orang lain. Kalau kita memegang perusahaan, ya dari perusahaan kita dulu Pak. Bagaimana kita menjalankan integritas kita ke dalam perusahaan itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita yang memimpinnya Pak, itu mudah Pak. Jadi itu Pak, jadi cegahlah korupsi itu dari diri kita Pak. Mulailah dari diri sendiri Pak. Jadi itu yang pesan saya kepada teman-teman pelaku usaha. Memang tidak mudah di dalam dunia usaha ini, selalu kita jaga Pak integritas kita, karena itu yang saya katakan merupakan sebuah vaksin yang melindungi diri kita. Jadi terus berusaha Pak Saripudin, tetap jaga integritas, tetap semangat. Salam buat teman-teman di Parepare. Terus Pak mengenai SMAP tadi Pak, ini kan sebuah terobosan baru Pak dari Kementerian PUPR, kemudian dari Dirjen Bina Konstruksi untuk diterapkan pada badan usaha yang ingin memperpanjang SBU-nya Pak ya. Nah ini yang saya kira memulainya tidak harus yang besar Pak, paling tidak memulainya dari awal. Ketika Bapak Ibu memulai badan usaha namanya SBU kan tiap 3 tahun tuh Pak.
Nah, tampaknya ketika dia mati kita minta sertifikat manajemen anti penyuapannya. Tapi paling tidak Pak, hal ini sudah dimulai Pak. Masalah ke depan Pak, pembinaannya itu bertahap Pak. Tidak bisa aturan itu memuaskan semua pihak. Cuma paling tidak itu sudah dimulai dengan adanya sistem manajemen anti penyuapan ketika dia mendirikan perusahaannya untuk mendapatkan perizinan. Saya kira itu Pak Saripudin jawabannya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Ini saya, materinya bisa di-share di kolom chat Bu Hidayah nggak apa-apa. oh iya, baik, siap Bapak, nanti Hmm. di-share. Nah, ini privilege-nya host nih Pak nih. Tadi dari materi Bapak saya yang bertanya lagi nih Pak. Izin. Jadi dari materi Bapak tadi saya melihat apa terkait dengan tips atau kiat-kiat ya untuk para pelaku usaha. Nah, kalau dari saya mau nanya gini Pak. Pada saat Bapak pernah mengikuti tender konstruksi ya, itu pernah nggak sih Bapak melihat misalnya ada persyaratan yang menurut Bapak tidak sesuai gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi Bapak sebagai peserta, apa nih yang Bapak lakukan? Baik, begini Bu Hidayah. Kalau kita tahu ilmunya, itu mudah Bapak Ibu. Kalau kita punya kompetensinya mudah. Karena apa? Syarat tambahan itu kan dilarang. Itu akan saya tanyakan di saat ambising. Itu satu. Yang kedua, syarat tambahan itu dasarnya apa? Itu bisa kita tanyakan juga di ambising. Karena ini kan proses pemilihan. Hmm. Akan tetapi kalau dulu Bu Hidayah, mohon maaf dulu ya, dulu sekali lagi Iya. mohon maaf kalau ada teman-teman Pokja, PPK, kalau dulu itu memang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Mohon maaf dari segi Iya. pelaku usaha. Akan tetapi begitu sudah mulai terbit Perpres 12 2021, kemudian bergeraknya ke arah Perlem 12 2021, kemudian juga ada larangan dari Kepala LKPP mengenai syarat tambahan dan mohon maaf Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa baca di Perpres 46 tahun 2025 mengenai tidak ada lagi dihapus tuh yang aturan turunan oleh kepala daerah karena mohon maaf sekali Bapak Ibu, sering terjadi di satu daerah itu mensyaratkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Nah, sekarang di Perpres 46 sudah diberangus itu. Jadi tidak ada lagi perda kepala daerah yang mengatur-ngatur syarat tambahan semuanya harus mengikuti aturan dari kepala LKPP sesuai turunan dari Perpres 46 tahun 2025 yang mungkin sebentar lagi akan launching terbit. Jadi itulah yang saya alami Bu Hidayah. Tiap daerah, tiap tempat kadang ada aja syarat tambahan, syarat dan sebagainya. Cuma itulah dia dinamikanya, realita yang saya alami, Pak Saripudin juga alami. Banyak sekali syarat-syarat tambahan yang di luar ketentuan. Tapi itu dulu Bu ya, sekali lagi itu dulu. Nah sekarang selama 1-2 tahun terakhir ini saya temui, kebetulan saya juga ketua asosiasi Pak Saripudin, saya punya anggota ratusan ketua asosiasi juga. Kadang mereka menyampaikan kepada saya sudah semakin kecil Bu Hidayah pokja-pokja yang tanda kutip membuat syarat-syarat tambahan. Saya kira itu Bu Hidayah jawabannya. Oke, mungkin ini termasuk kiat juga sih seharusnya ya Pak Rudi ya bagi karena bisa jadi apa namanya si Pokjanya sendiri pada saat walaupun sudah review mungkin dia tidak memahami ada perkembangan terbaru gitu kan. Nah, seharusnya kan melalui penjelasan pekerjaan ini bisa menjadi momen yang baik untuk penyampaian informasi terhadap paket yang sedang dilaksanakan. Nah, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu juga tidak mengikuti apa namanya, walaupun tidak menggugurkan ya, tidak perlu ikut penjelasan pekerjaan kan, tapi setidak-tidaknya dengan menghadiri penjelasan pekerjaan berarti kan sudah mempelajari seluruh dokumen. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya gitu? Silakan. Silakan Pak Master Sastyo nih, silakan Master. Silakan nih Pak Ketum nih. Silakan Pak Ketum. Iya, makasih Bu Hidayah dan Pak Rudi. Menarik sekali tadi paparannya. Ini langsung aja nih, biar rame.
Pak Andreas juga raise hand soalnya. Ya, ini Bang, saya manggilnya Bang Rudi ya biar lebih Siap, akrab. siap, siap. Kan kalau di grup kita itu kan rame banget dengan ini Suaranya ya. kecil, Ketua. Suaranya kecil. Sorry. Kedengeran Bang? Sudah jelas, jelas, jelas. Oh, ketutup rompi. Ya jadi kan rame banget diskusinya tentang banyak pelaku pengadaan dari sisi pemerintahan ya yang dalam tanda kutip dikriminalisasi gitu dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ya kalau Mas panutan kita ya Pak Muji Santosa ini sering ngingetin kita gitu. Ini dihukum karena salah gitu, bukan dihukum karena jahat gitu. Nah, pertanyaan saya kan dengan pengalaman Bang Rudi ya sebagai tenaga ahli kejaksaan juga mendampingi beberapa proyek-proyek strategis dan lain-lain gitu. Ada nggak dari sisi pelaku usaha yang mengalami hal serupa? Itu yang pertama, Bang Rudi. Terus yang kedua, eh, gimana ya kita mau coba kita nih sebagai inspeksi gitu, Bang, sebagai komunitas yang memang concern terhadap pendidikan anti korupsi. Saya rasa kita punya peluang untuk mendidik ini juga ya, ini menjadi bahan pembelajaran kita dan para penegak hukum juga gitu. Gimana sih penanganan tipikor yang efektif atau yang seadil-adilnya gitu Bang. Nah mohon pandangan dari Bang Rudi. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Ketum. Ini pertanyaannya sangat bagus dan mewakili netizen di grup besar kita. Begini Pak Bapak Ibu, sebentar saya share dulu ya biar supaya terlihat jelas. Nah ini Pak Ketum sudah melihat? Iya, sudah. Ya, Sudah Bang. terlihat ya? Iya, Sudah. sudah terlihat. Nah, hal inilah, mohon maaf Pak Ketum, Bapak Ibu, yang selama 26 tahun Undang-Undang Tipikor itu, Undang-Undang 99 dan 2021 yang menjerat pelaku pengadaan dari PA sampai ke penyedia. Jadi rugi saja itu bisa menjerat kita, apalagi suap. Nah, yang sering menjadi kontroversi Pak Bapak Ibu ini. Sebentar saya bukakan. Nah, ini. Jadi sejak saya memulai jadi pelaku usaha atau penyedia 23 tahun yang lalu, undang-undang ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, makanya saya katakan disinilah yang sering menjadi perdebatan. Dan pasal ini Bapak Ibu, pasal 2, pasal 3 ini sudah diperdebatkan sejak 25 tahun yang lalu sampai hari ini. Yang dikatakan tanda kutip, hanya salah saja dan rugi, Anda dipidanakan. Nah, bagaimana mencegahnya itu yang paling penting, Pak. Karena apa? Saat ini undang-undang ini masih berlaku, Pak. Namanya undang-undang itu mengikat saya, mengikat Bu Hidayah sebagai Pokja, mengikat Pak Sastro umpama menjadi PA, mengikat Pak Andreas umpama jadi PPK. Namanya undang-undang hukum ini mengikat semua orang. Dan pasal ini masih berlaku sampai dengan saat ini, Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin saat ini kita melawan ini karena aturannya masih ada. Nah, bagaimana dari sisi kita? Cegahlah kesalahan dengan meminimalisir resiko. Nah, ini yang harus dimiliki dengan kompetensi, pengetahuan, pendidikan, dan penyuluhan. Jadi sejak 25 tahun sampai hari ini, inilah yang dikatakan Anda salah saja bisa dipidanakan. Ada kerugian negara bisa dipidanakan. Jadi Bapak Ibu perlu kehati-hatian dalam melaksanakan pengadaan barang jasa dari proses perencanaan sampai ke proses serah terima. Seperti ini tadi saya beri. Nah ini seperti ini Mas Asto, yang 7 besar yang saya alami selama 23 tahun ya ini 7 ini yang menjerat kita Bapak Ibu.
Tapi yang banyak populer adalah poin 1 dan poin 2. Bapak Ibu. Jadi itu saya kira Pak Satyo untuk supaya tidak salah bagaimana tingkat kompetensi kita. Karena itu PBJ ini kan regulasinya berubah terus nih. Jadi perlu kita mengupdate yang pengetahuan kita, mengupdate ilmu-ilmu kita. Karena apa? Kepres 80 ketika saya mengenal pengadaan sudah 23 tahun lalu tidak sama dengan Perpres 46. Jadi di pengadaan itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, di pengadaan barang jasa pemerintah, guru itu bukan apa ya, bukan apa pengalaman itu bukan guru terbaik. Karena apa? Pengalaman dulu tidak bisa dipakai dengan aturan saat ini. Jadi kalau Anda berpengalaman di pengadaan, tapi itu sudah 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Sementara aturannya baru ada terbit lagi 2 tahun. Tahun 2024, 2025. Anda terapkan aturan yang dulu ketika Anda jadi pelaku pengadaan, sesat Anda Bapak Ibu. Tersesat di jalan yang salah karena apa? Anda sesat dengan pengalaman Anda di tahun yang sudah tidak berlaku. Karena itu Bapak Ibu saya mengharapkan selalu update pengetahuan kita, update ilmu kita, kompetensi kita karena aturan di PBJ ini selalu berubah. Jadi Pak Satyo memang tidak enak dikriminalkan. Saya juga banyak teman yang masuk karena pasal 2 dan pasal 3 ini Pak Satyo, itulah yang menyebabkan saya ketika saya menangani sebagai pemberi keterangan ahli dari APH untuk membongkar kejahatan, syaratnya pertama adalah adanya mens rea, yang kedua terpenuhinya actus rea. Jadi keterangan saya sebagai ahli itu bukan untuk mempidanakan orang, hanya sekedar memperlengkap Bapak Ibu. Jadi prinsip hidup saya sebagai saya pemberi keterangan ahli dari APH itu membantu APH untuk mempidanakan orang yang memang suap menyuap, memeras, curang dan sebagainya. Tapi kalau salah pasti saya tolak Pak Satyo. Itu nanti terlihat Bapak Ibu di dokumennya itu terlihat hanya sekedar salah dan rugi. Tapi kalau dari awal itu sudah suap menyuap, pengaturan, manipulasi, itu terlihat jelas ketika saya membuka berkas itu. Makanya saya ingatkan juga kepada teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai, karena di penyidikan dugaan tindak pidana korupsi itu banyak sekali ahli yang terlibat, ahli kontrak, ahli pengadaan, ahli konstruksi, ahli hukum pidana, perdata, dan seterusnya. Saya ingatkan, marilah kita memberantas korupsi itu, memberantas keserakahan, bukan kesalahan. Jangan gunakan keterangan kita untuk mempidanakan salah orang yang hanya sekedar salah. Saya kira itu Pak Satyo tipnya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Rudi. Ini saya ada satu, bukan pertanyaan sih, permintaan, tapi nanti disampaikannya di akhir aja ya, Bu Dayah dan Pak Rudi. Mohon nanti disampaikan di akhir motivasi Pak Rudi untuk teman-teman pelaku usaha khususnya ya, pelaku usaha jasa konsulting, tapi juga umumnya buat kita semua. Gimana caranya supaya yakin bahwa tanpa korupsi teman-teman pelaku usaha, atau tanpa suap, saya tebal garis bawahi, tanpa suap kepada aparat pemerintah, itu pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya, tetap bisa dapat proyek ya. Mohon motivasinya nanti Pak Rudi. Mungkin lanjut ke Pak Andreas sekarang, silakan. Baik, silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Memang sehati kita Pak Ketua. Coba saya pindah dengan pertanyaannya begini. Bang Rudi, izin pertanyaan kita juga, apakah hampir sama juga sih dengan Ketua tadi penyampaiannya sih. Maksudnya gini, kenapa ya kalau udah tahu pengadaan barang jasa itu beresiko tinggi, tapi tetap masih ada orang yang mau jadi PPK, orang mau jadi Pokja, orang mau jadi pelaku usahanya dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa masih ada ya? Kenapa nggak kompak sama-sama? Nggak usah deh ngerjain di pengadaan barang jasa pemerintah. Atau coba yang ngerjain yang sering meriksa kita aja gitu. Gantian gitu. APIP yang jadi PBJ, APH yang jadi PBJ. Jarang ya kita dengar mungkin juga kasus-kasus tipikor di PBJ yang dilakukan oleh
pihak dari sebelah. Demikian dulu dari saya, Bang Rudi. Ya, Baik, baik. Makasih Pak Andreas. Jadi welcome. begini Pak, ini juga sekaligus menjawab dari Pak Satyo mengenai motivasi. Bapak Ibu, yang namanya Bapak Ibu ASN, sama saja Bapak Ibu ketika saya jadi pimpinan di perusahaan, ketika saya memerintahkan pegawai saya dengan surat keputusan saya, tentunya ada dua pertimbangan. Saya menganggap orang itu mampu, saya menganggap orang ini mampu melaksanakan tugas dengan baik. Itu Pak, penilaian pertama. Yang kedua, ketika mendapatkan SK, apakah ini musibah atau ini sebuah keberuntungan? Itu dari niatnya Pak. Bapak Ibu, memang tidak mudah Bapak Ibu menjadi ASN, dan saya juga menjadi pegawai di level bawah menolak perintah atasan. Tapi bagaimana kita ketika menerima itu Pak dengan niat yang baik, menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Bapak Ibu, yang dikatakan penyalahgunaan wewenang itu apa? Bapak Ibu tahu kan di Perpres itu apa kewenangan sebagai PA, kewenangan sebagai PPK, kewenangan sebagai KPA, kewenangan sebagai pokja pemilihan, kewenangan sebagai pokja pengadaan, kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh penyedia. Jalankan saja Bapak Ibu dengan sebaiknya, dengan seharusnya kewenangan itu. Karena apa? Yang dikatakan penyalahgunaan wewenang adalah satu, Bapak Ibu tidak menjalankan kewenangan. Yang kedua, Bapak Ibu melebihi kewenangan ketika seolah-olah Pokja bertindak seperti PPK, PPK bertindak seperti Pokja, penyedia bertindak seperti PPK, PPK bertindak seperti KPA. Yang kedua, itu yang ketiga, mengurangi kewenangan. Nah, sudah diberi kewenangan oleh negara sebagai PPK, sebagai KPA, Anda kurangi. Jadi jangan Bapak Ibu bekerjalah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Karena apa? Setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Jadi namanya penyelenggara jasa konstruksi itu Pak Andreas, Pak Satyo dan teman-teman itu dari hulu sampai hilirnya, dari PA-nya sampai penyedianya. Kalau di Perpres bahasanya adalah pelaku pengadaan. Tapi kalau bahasa di jasa konstruksi adalah penyelenggara jasa konstruksi. Jadi setiap masing-masing punya keahlian, punya kompetensinya masing-masing. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan yang baik, Pak. Jadi memang itulah Pak Andreas, Bapak Ibu, suka dukanya menjadi pelaku usaha. Nah, kemudian juga ditanyakan, Pak, bagaimana kalau Bapak tidak ngasih PI? Dapat proyek enggak? Saya jalankan itu, Pak, dari kabupaten kecil. Tidak enak saya dimusuhi dinas. Saya dimusuhi oleh PPK, saya dimusuhi oleh kepala daerah. Bagi saya lebih enak dimusuhi mereka daripada saya menjadi musuh APH. Ikut tender, kalau bahasa dulu nanti Bapak Ibu tanyakan saja di Kepala KPBJ Kabupaten Kota Waringin Timur itu Bapak Ibu. Dulu itu hanya honorer di ULP. Waktu saya pertama menjadi pelaku usaha nawar itu, sampai beliau menjadi Kabak KPBJ Pak Andreas. Sekarang jadi kabak, itu tahu betul Pak. Dan sekarang Pak, ketika beliau menjadi kabak UKPBJ, saya disurati, saya minta tolong dampingi Bang, dampingi pokja saya. Karena apa? Ya sejak dari dulu saya dikenal Pak. Jadi kalau dikenal di kabupaten saya, nanti nama saya itu Yuyut Pak. Jadi saya itu spesialis nembak saja. Saya nggak mau Pak saya mendatangi dinas, mendatangi PA, KPA. Pokoknya kalau ada tender tayang saya ikut aja. Saya lakukan penawaran, berkasnya saya kuati, karena dengan kompetensi itu Pak, sulit Pak orang menggugurkan itu Pak. Pokja itu tidak berani Pak menggugurkan kalau kualifikasinya oke, penawarannya oke, harganya oke. Jadi Anda mau jatuhkan pasti saya sanggah, karena saya punya pengetahuan itu. Nah ini yang saya tekankan dengan teman-teman pelaku usaha, ketika Anda melakukan dokumen penawaran dengan baik, Anda punya ilmu, punya kompetensi, punya integritas, Anda nggak perlu lobby dinas. Anda tidak perlu lobby KPA, Anda tidak perlu datangin PPK minta proyek, mengemis-ngemis. Ini sudah saya jalankan, Pak. Ketika saya memulai usaha, saya dimusuhin orang, nggak apa-apa sih. Biar aja, saya nggak perlu naik ke PU, nggak perlu naik ke PDNK. Begitu paket itu tayang, tak saya masuk. Dan itu sudah diakui, Pak. Sulit pokjanya menggugurkannya. Kalau bahasa dulu lelang tender lah, manual WLP. Cuma itu memang tidak mengenakan dimusuhi oleh tanda kutip
tanda kutip loh Pak ya, oleh oknum-oknum dinas yang pola perilakunya korup Pak. Tapi ada juga Pak dinas yang memang masuk Pak, ayo Bang masuk, gabung, masuk silahkan. Tidak ada beban, ada juga Pak. Jadi jangan memandang semua dinas itu suka korupsi. Ada juga Pak dinas itu yang menyilahkan pelaku usaha, ayo Pak ikut lelang, ayo Pak ikut tender, ayo Pak ikut seleksi. Jadi namanya korupsi itu subjektif Pak, orang pribadinya Pak. Nah, sebagai pelaku usaha kita harus memilih. Kita mau jalan yang baik apa jalan yang tidak baik. Korupsi itu pilihan ke Bapak Ibu. Kalau Anda mau korupsi, Anda lakukanlah dengan niat yang jahat. Anda datangi itu dinasnya, Anda beri uangnya, Anda sogok. Ketika di pelaksanaan, Anda jadi raja, Anda bisa nekan pengawas, Anda bisa nekan PPK karena Anda sudah sogok. Tapi kalau kita dari awal sudah tidak ada beban, mau siapapun mendatangin kita, enak kita Pak Andreas. Mau pekerjaan itu dicek APIP, dicek APH, bagi saya biasa saja Pak. Dan perlu Bapak Ibu ingat, saya dari kabupaten kecil Pak, pelaku usaha itu sering dipanggil APH Pak. Diminta klarifikasi, ditekan, kadang ada laporan dari LSM atau juga laporan dari musuh yang atau penyedia atau pengusaha yang kalah. Itu sudah biasa Pak. Tapi sepanjang kita pegang integritas kita masuk ruangan APH itu tidak ada beban Pak. Dan itu saya rasakan betul. Saya tidak pernah takut Pak dipanggil APH. Makanya berapa kali Pak selama 23 tahun saya dipanggil APH sampai saya menjadi teman APH dalam rangka pemberi keterangan ahli Pak Satyo. Saking seringnya saya dipanggil di level kabupaten, level provinsi sampai ke pusat, sampai saya memiliki kompetensi untuk menjadi pemberi keterangan ahli. Dan itulah jalan hidup kita Pak. Jadi hidup itu pilihan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya paksi, inspeksi ini memberikan nilai kepada Bapak Ibu bahwa cegahlah korupsi dari diri kita sesuai tugas dan fungsi wewenang yang kita miliki di tempat tugas kita. Jadilah lentera yang menyala bagi lingkungan kita, Pak. Karena dengan kita memberikan disiplin yang baik, integritas yang baik, itu akan menyebar, Pak. Sama saja dengan korupsi tadi, Pak Ketua. Ketika organisasi kita tuh korup, maka itu akan menjadi virus yang menyebar juga di organisasi kita. Jadi pemimpin adalah leader, di bawah itu, makanya sering kata APH itu, kalau di atasnya sudah rampok, yang di bawah akan menjadi garong dan penyamun. Itu betul Pak, teori itu. Jadi kalau sudah di pucuknya sudah penyamun, yang di bawahnya rampok semua Pak. Betul itu. Tapi kalau di atasnya sudah memberikan contoh yang baik, integritas yang kuat, pegawai saya aja takut Pak kalau dia main uang dengan saya. Takut mereka. Dan PPK yang hubungin saya pun juga nggak pernah minta apa-apa Pak. Bapak kerja Pak, ayo Pak masuk silahkan kerja. Bahkan itu di paket-paket yang tanda kutip rawan Pak nilainya. Malah disuruh ke saya Pak ngerjakannya. Aman katanya dengan abang. Loh, saya pikir aman itu bukan apa-apa. Aman apa? Saya tidak ada beban, tidak ada korupsi, kerja yang benar, didampingi APH, didampingi APIP. Apa yang mau kita ngapa-ngapain? Jadi itu Pak, dari awalnya saya katakan dimulailah dengan niat yang baik. Saya kira itu Pak Andreas jawabannya. Pak Satyo mengenai motivasi, kenapa saya jadi pelaku usaha seperti itu Pak. Dan ini tidak hanya saya Pak, banyak lagi yang seperti saya di daerah yang bekerja apa adanya, niat tulus, dan sekarang dengan canggihnya pengadaan yang terbuka, dengan sistem e-katalog, dengan sistem purchasing, dengan sistem dan sebagainya, saya yakin ke depan pengadaan barang dan jasa akan lebih baik. Meskipun Pak di perjalanannya mungkin ada saja kelemahan tapi saya yakin disitulah gunanya kita mempunyai pengetahuan untuk bisa memperbaikinya ke depannya. Saya kira itu Pak Satyo. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kalau tadi saya menyimak ini ada clue-clue yang sangat penting nih buat kita para pelaku pengadaan, terutama tadi terkait dengan kewenangan ya, benar-benar kita harus menggunakan kewenangan kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita, jangan berlebihan, jangan sampai kurang juga, karena ini juga bisa menjadi celah ya dalam dalam
tindak pidana korupsi karena masalah kompetensi juga. Nah, ini mungkin kita juga sebagai pelaku pengadaan harus berupaya agar selalu meningkatkan kompetensi kita. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita mengakhiri. Maaf moderator, bisa Silakan. sedikit sekali Dari, satu dua kata saran. silakan Pak Jafar, silakan. Ya, jadi gini, ultimatum semuanya ini tergantung dari pengguna anggaran. Sehingga orang-orang yang berkompetensi itu ditempatkan pada bidang keahliannya. Misalnya dinas PU, sekarang ini banyak kepala dinas PU dari sosial. Ini yang menjadi salah satu permasalahan kita yang bicarakan hari ini. Yang kedua, peran BPKP di sana itu banyak oknum yang tidak kompeten, lalu dia melakukan hasil auditnya kerugian negara. Ini padahal kita sudah ada biasa di program, sudah ditentukan yang mengaudit itu adalah BPKRI, Irjen, kemudian Inspektor Daerah. Itu kira-kira masukan kepada PA, pengguna anggaran. Makasih, moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Jafar. Jadi memang kalau terkait PA dan seluruh SDM PBJ sekarang itu, kalau kita lihat di Perpres terbaru itu sudah mulai harus memiliki kompetensinya Pak. Ya, jadi LKPP sendiri juga sudah sedang menyusun ya. Bahkan kepala UKPBJ-nya pun harus memiliki kompetensi. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan ke depan iklim pengadaan barang dan jasa pemerintah kita ini semakin bersih, lebih baik lagi, ekosistemnya menunjang. Jadi buat teman-teman pelaku usaha tenang dalam dalam melaksanakan pekerjaannya, begitu juga nanti kita yang dari instansi pemerintah juga ketemu dengan pelaku-pelaku usaha yang berintegritas. Karena kan pasti dua-duanya ya, Pak Rudi ya. Ini kalau kita ini bukan cuma di pelaku usaha, bukan cuma di ASN, tapi dua-duanya harus memiliki komitmen yang sama. Mungkin melihat kita sudah waktunya ya. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Ketum ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, sudah banyak yang disampaikan. Mungkin saya mengucapkan terima kasih pada Pak Rudi dan Bu Hidayah juga. Pak Rudi selaku Dewan Pengawas Inspeksi dan Bu Hidayah selaku Wakil Ketua. Saya cuma menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan anggota inspeksi, bagi yang ingin sharing ya, pengalaman pengadaannya, baik itu dari sisi ASN-nya atau pelaku pengadaan atau dari sisi pelaku usahanya, kami sangat terbuka ya. Kami sangat terbuka kepada menerima atau ingin menyimak pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir juga kami juga membuka peluang bagi Bapak Ibu untuk berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan dari inspeksi. Link kontribusinya sudah saya share di kolom chat ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya keleluasan rezeki gitu mau berkontribusi untuk kegiatan inspeksi, karena inspeksi ini komunitas yang menerapkan prinsip volunteerism gitu ya. Kita nggak ada iuran bulanan, kita nggak ada biaya pendaftaran, tapi semua dijalankan berdasarkan asas kesukarelaan. Dan untuk itu kegiatan-kegiatannya pun itu memang semua adalah hasil kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Setelah itu terkait progres pengurusan badan hukum, alhamdulillah kita sudah masuk ke Kementerian Hukum ya usulannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat badan hukum kita sudah disahkan oleh Kementerian Hukum, dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa lebih menjangkau lebih luas lagi, kegiatannya bisa lebih beragam lagi. Saya kira itu Widayah dan Pak Rudi. Terima kasih banyak sekali lagi. Selanjutnya saya serahkan ke Widayah. Baik, terima kasih banyak Pak Ketum. Sebelum saya tutup, saya
sampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu adalah pertama bahwa untuk jasa konstruksi itu pekerjaannya mulai dari pekerjaan fisik dan konsultasi, dan di mana jasa konstruksi ini kan merupakan pilar pembangunan kita, pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraannya harus dijunjung dengan asas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Jadi ini tadi integritas ya seperti yang disampaikan pemateri. Kemudian ini yang menarik bahwa integritas itu merupakan vaksin terhadap korupsi. Kemudian kita juga pahami bahwa hukum dan regulasi sudah ada, walaupun namun implementasinya masih lemah, namun kita harapkan partisipasi dari semua pelaku usaha dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Dan ini juga penting bahwa pelaku usaha merupakan garda terdepan, termasuk juga kita ya, para pelaku PBJ, baik sebagai KPA, PPK, Pokja pemilihan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement, Pak Rudi, silahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu yang sampai hari ini, sampai detik ini tetap ada di Zoom. Pertama, kesimpulannya Bapak Ibu, menjadi pelaku pengadaan sampai atau juga pelaku usaha atau penyedia dimulailah dengan niat yang baik. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dunia pengadaan barang jasa selalu berubah. Karena itu perlu kita selalu mengupdate pengetahuan, mengupdate regulasi, mengupdate wawasan dengan forum-forum seperti ini, inspeksi, dan seterusnya. Dan terakhir, Bapak Ibu, ini yang sangat penting, saya ingatkan, saya tegaskan, di aturan saat ini, kesalahan bisa saja mempidanakan kita, meskipun tidak ditemukan unsur keserakahan. Saya kira itu closing statement saya. Terima kasih, mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak Rudi, narasumber kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah membersamai kita ya tadi dari jam 10:30 sampai siang ini. Kita harapkan pena aksi ke depannya semakin banyak peserta yang mengikuti ya, dan mudah-mudahan pencerahan-pencerahan ini bisa membawa kita untuk lebih meningkatkan kompetensi dan juga integritas bersama. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun lagi. Berlayar jauh menuju seberang, Cakep. singgah sebentar di Cakep. pelabuhan lama. Artinya, Mari kita bangun negeri yang terang dengan konstruksi yang jujur dan beretika bersama. Akhir kata, sampai jumpa lagi pada edisi Pena Aksi yang akan datang, dan tetap semangat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih.